Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muqsitin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulkul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Shadaqallahul azim. Jamaah yang Allah muliakan, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya, karena dengan takwa kita manusia yang hina akan menjadi manusia yang termulia baik di dunia maupun nanti di akhirat di hadapan Allah. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam surat Al-Insyiqaq tadi yang Khatib bacakan, yang patut kita renungkan. Ya ayyuhal insanu, hai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kalian itu harus menjadi orang-orang yang kerja keras dengan berbagai aktivitas ibadah yang sebanyak-banyaknya untuk mengumpulkan amal soleh, mempersiapkan ketika kita meninggal, agar kita menjadi orang-orang yang tidak rugi di dalam hidup ini, dan agar kita menjadi orang-orang yang bernilai nanti di hadapan Allah. Famulaqih, harus yakin bahwa kalian akan bertemu dengan aku nanti di akhirat. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita sebagai orang mukmin, orang yang mempunyai keimanan yang sangat besar, bahwa hidup kita ini tidak akan lama, cuma 60 sampai 70. Paling lama kita 100 atau 80 tahun. Sangat singkat hidup kita di dunia. Amanah hidup ini adalah harus dijadikan sebagai sarana untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang memiliki mendapat predikat terbaik di hadapan Allah, yaitu muttaqin, yang akan disediakan oleh Allah ridho dan surganya nanti di akhirat. Jamaah yang Allah muliakan, di dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, fa amma man utiya kitabah biyaminih, barang siapa nanti di akhirat yang mendapatkan buku amalnya dari sebelah kanan, fasawfa yuhasibu hisaban yasira, itu akan menjadi orang-orang yang diperiksa, diproses, dihisab yang sangat mudah, sangat ringan. Kita harus usahakan menjadi orang-orang yang mendapatkan buku amal kita di sebelah kanan. Minimal kita akan menjadi orang yang dihisab, walaupun hisabnya ringan, dan tetap endingnya akan masuk surga. Walaupun kita tidak menjadi derajat tertinggi, yaitu orang-orang yang masuk dalam surga tanpa hisab. Sehingga Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisablah umurmu dan amalmu pada saat di dunia sekarang ini,
agar kalian menjadi orang-orang yang mudah, yang ringan nanti dihisab di akhirat. Karena kita sudah pandai menghitungnya pada waktu kita di alam dunia ini. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur, Innal akilal hakim, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna, iman yang tinggi, la yakhlu min arba'i sa'atin, maka dalam hidupnya mereka tidak menyia-nyiakan dalam 4 waktu. Dia akan mempersiapkan dalam hidupnya 4 waktu. Karena dengan 4 waktu itu akan menjadi orang yang sangat baik dan berkualitas, dan ujungnya akan menjadi husnul khatimah. Mana yang 4 itu? Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbah. Persiapkan bagi kita adalah satu waktu, di mana waktu itu untuk munajat kita, menjerit kepada Allah, berzikir kepada Allah, baik melalui tilawatil Quran, membaca kalam-kalamnya, membaca ayat-ayatnya, dan memahami ayat-ayatnya. Kemudian kita pun harus betul-betul muhasabah diri dan jadikan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, usahakan harus sesuai dengan ayat yang kita baca, dengan Al-Quran yang kita agungkan, bukan hanya dibaca tapi direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena orang mukmin yang dikatakan mukmin hakiki adalah orang mukmin yang ketika hidupnya sesuai dalam pedoman yang sesungguhnya, yaitu pedoman Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, saat yang harus kita sediakan, waktu yang harus kita sediakan, yaitu adalah saatun yuhasibu fiha nafsah, waktu untuk muhasabah, waktu untuk menghisab diri kita, yaitu untuk mencatat amal kita, dan setiap gerak-gerik, tindak tanduk, ucap, lailan wa naharan, yaitu siang dan malam, harus kita perhatikan. Bagaimana awal malam, akhir malam, awal siang dan akhir siang, perilaku kita apakah menjadikan nilai di hadapan Allah? Justru sebaliknya, siang dan malam menjadi beban bagi kita, hisab yang sangat berat, karena kita dipenuhi siang dan malam dengan pekerjaan dan aktivitas yang tidak bermanfaat, tidak bernilai bagi kita nanti di hadapan Allah. Itulah yang harus kita menjadikan hisab. Pada saat sepertiga malam, kita harus menghisab diri, menghitung amal kita, baik dan buruknya, agar kita menjadi orang yang hidup di siang hari hati-hati, baik ucapannya, tindakannya, dan segala hal yang kita lakukan, menjadi orang-orang yang selalu hati-hati, agar menjadi apapun yang kita lakukan bernilai di hadapan Allah untuk kita. Jamaah yang Allah muliakan, nomor 3, saat atau waktu yang harus persiapkan, yaitu saatun yamsi fiha ila ikhwanihi alladina yukhbirunahu bi'ayubih. Kita harus pandai menyediakan waktu untuk silaturahmi, mendatangi orang-orang yang pintar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang jauh daripada maksiat, baik saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, atau siapapun itu yang disebut saudara kita. Kenapa? Karena kita perlu untuk menjadikan adalah teman, di mana teman itu memberitahu kepada kita tentang kesalahan kita, yaitu alladzi yukhbiruna bi'ayubi, orang-orang yang didatangi oleh kita, orang-orang yang berani menunjukkan kesalahan kita. Ketika kesalahan itu diberikan tahu oleh teman kita, mungkin kita agak sedikit akan hati-hati dan mungkin akan berpikir, dan sedikitnya akan ada timbul, yaitu untuk bertobat kepada Allah, karena keburukan kita dikasih tahu oleh Tuhan kita. Bukan sebaliknya, kita sibuk siang dan malam, yaitu memuliti keburukan orang lain, sementara keburukan kita yang sangat besar seperti tidak ada, sedangkan keburukan orang lain walaupun kecil seperti segede gunung Uhud. Itulah yang terbalik, dan itulah yang akan fatal hidup kita.
selalu sibuk dalam hidup memikirkan, melihat keburukan orang lain, aib orang lain, sementara aib kita yang sangat besar daripada orang lain seakan-akan kita tidak terlihat. Itu membahayakan diri kita. Sudah kita insya Allah akan termasuk orang yang hati-hati dalam kehidupan. Terakhir, Allah mewasiatkan, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, yaitu wasya'atun fiha yakhali ay bitarki baini nafsihi wa baina laddatihal halal. Waktu yang keempat yang harus persiapkan bagi kita, yaitu di mana waktu itu harus mengosongkan seluruh perut kita, seluruh badan kita, baik dari dosa maupun dari makanan. Terutama yang dimaksud di sini adalah mengosongkan perut, banyak berpuasa sunnah. Sebagaimana Rasul dalam setiap bulan 3 hari tidak pernah tertinggal dalam hidupnya, yaitu tanggal 13, 14, 15, ditambah lagi 1 minggu 2 kali, yaitu Senin dan Kamis. Itu Rasul yang sudah dijamin masuk surga. Itu Rasul yang sudah dijamin dosanya, baik yang telah maupun yang akan, sudah dihapus oleh Allah. Sudah ada jaminan dihapus seluruh dosa. Sedangkan kita umat yang memang imannya tidak seberapa, dan kemudian semangat ibadahnya pun tidak seberapa, ditambah lagi tidak ada jaminan masuk surga, dan tidak ada jaminan dihapus dosa, tapi malasnya luar biasa. Kita harus malu. Rasul saja begitu luar biasa, orang yang dicintai oleh Allah, yang hebat sejagat dan dijamin surga, tapi jihad dan berjuang dan ibadahnya luar biasa, siang dan malam memikirkan keselamatan orang lain, bukan melihat keburukan orang lain, bukan menghitung keburukan orang lain, tapi mendoakan kepada Allah untuk orang lain, agar orang lain menjadi orang-orang yang selamat. Itu manusia yang seharusnya seperti itu. Kita hitung diri kita, hitung amal kita, hitung keburukan kita, agar kita tidak terlena melihat keburukan orang lain, agar kita menjadi orang-orang terbaik, agar kita menjadi orang yang semangat siang dan malam beribadah taqarrub kepada Allah. Karena jalan untuk mencapai ridho dan surganya Allah, hanya itulah yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan ini. Kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sekejap, harus jadikan ini menjadi kehidupan yang abadi di akhirat yang bahagia. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, dan diterima seluruh amal ibadah kita, dan tahun ke depan makin kita menjadi orang-orang terbaik, makin kita meningkatkan ibadah kepada Allah, makmurkan masjid, makmurkan majelis ta'lim, agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Perlihatkan keislaman kita, perlihatkan kita cinta terhadap Islam dengan berani memakmurkan majelis ta'lim dan masjid, supaya menjadi syiarnya begitu megah dan istimewa dan berharga dan terhormat. Mudah-mudahan Islam makin jaya, mudah-mudahan negara ini makin maju, ekonominya makin subur, pemimpinnya adil, dan rakyatnya sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li walakum.